Khususnya buat teman-teman yang sudah berkeluarga ataupun teman-teman umumnya yang belum keluarga. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi trik saya untuk mengatur waktu dan untuk mengatur bagaimana supaya keluarga saya tidak kelaparan. Tentunya kalau kita bekerja sambil belajar itu sangat sedikit kesulitan. Nah, ini sedikit cerita dari saya waktu saya belajar di LPK kelas malam. Jadi buat teman-teman yang mempunyai keluarga, usahakan mencari LPK yang ada kelas malamnya supaya nanti kita siang bisa bekerja, malam kita bisa masuk kelas. Tapi capeknya mas ini, jangan dipikir capek, semangat, niat itu nanti akan capeknya hilang sendiri karena semua usaha, perjuangan ataupun kesuksesan itu membutuhkan usaha ya, membutuhkan usaha dan juga membutuhkan perjuangan. Kesuksesan membutuhkan perjuangan. Jadi jadikanlah capekmu itu adalah sebuah perjuanganmu untuk menuju kesuksesan. Waktu malam kita kelas, pagi kita bekerja. Contohnya kuli seperti saya. Kemarin kuli di trotoar itu cangkul kasih kosakata. Kasih seperti stiker ataupun kertas nanti di lakban seperti itu. Kita bisa menghafalkan sendirinya nanti ya, sambil mencangkul hafalkan satu persatu untuk kosakatanya. Baik itu di scroll ataupun di mana tempat-tempat yang mudah kalian lihat, itu nanti akan bisa menghafal dengan sendirinya. Selanjutnya untuk teman-teman yang berjualan di pinggir jalan ataupun jualan di pasar, itu ada banyak waktu luang ketika menunggu pelanggan ya, menunggu pelanggan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berhafalan ya, meskipun kita jualan ataupun kita bekerja. Dan syarat utamanya tadi teman-teman, kita harus mencari kelas malam ataupun belajar online di waktu malam hari. Untuk siang hari kita kerja. Nah sebaliknya, jika teman-teman kerjanya di malam hari, sore sampai malam itu kita harus mencari LPK yang ada kelas paginya. Kalau kelas pagi rata-rata banyak sekali ya dibandingkan kelas malam. Jadi kelas malam itu khusus buat teman-teman yang sebagai karyawan ataupun teman-teman yang bekerja di siang hari. Selanjutnya jika kita menjadi karyawan, contoh Indomaret ataupun karyawan pabrik, kita bisa melakukan sama halnya dengan kuli. Cari kosakata, tempelkan di tempat yang bisa kalian lihat sewaktu-waktu. Dan kita harus fokus kerja dan juga fokus dengan hafalan. Jadi jangan sampai kita tidak hanya fokus salah satu, kita harus ada dua kerjaan ini ya. Yang pertama fokus dengan kerja, melakukan pekerjaan, dan yang kedua harus juga menghafalkan sedikit demi sedikit. Untuk belajar yang paling efektif kapan sih? Kalau saya sih setiap waktu, setiap saat efektif. Karena setiap saat kita harus melakukan belajar ataupun melakukan hafalan kosakata itu juga akan tempel sendirinya di otak kita. Dan yang paling bagus, tempelkan semua kosakata di beberapa tempat yang mudah kalian lihat dimanapun dan kapanpun. Seperti itu ya. Kalau saya dulu selalu bawa di kantong, meskipun saku, salah satu saku saya pasti ada kosakata waktu saya belajar. Nah itu cara efektif buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri ataupun ikut LPK yang mempunyai keluarga. Bagi teman-teman yang tidak punya keluarga, jangan ada alasan malas ya, karena kesempatan kalian masih lebih besar dibandingkan teman-teman yang sudah berkeluarga, dan kesempatan kalian untuk menghafal itu cukup lumayan banyak dibandingkan teman-teman yang mempunyai keluarga dan bekerja menghidupi seorang anak ataupun dua orang anak. Contoh saya sendiri, satu orang anak harus jualan pentol dan juga keliling sekolahan, dan dimana di situ saya tempelkan semua kosakata, baik itu di gerobak, di etalase, ditutup gerobak, speedometer itu pun saya kasih. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak ada waktu untuk belajar. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, berangkat migran pulang jadi juragan. Jadi harus tetap semangat untuk prosesnya dan jangan pernah putus asa ketika menemui sebuah kegagalan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.